Om Swastiastu, saya Ikade Agus Wartana, NIM 013, Arsitektur B. Saya akan memperjelaskan pengertian perancangan bangunan. Perancangan atau desain berasal dari kata Latin yaitu diagnos yang artinya memotong, atau bias juga diartikan sebagai pemberian tanda. Pemberian tanda ini diartikan sebagai penambahan citra pada suatu objek tertentu. Sedangkan perancangan pada bahasa Indonesianya berasal dari kata rancang, yang kemudian dikembangkan menjadi merancang, yang dapat diartikan sebagai mencocok suatu ke dalam tanah. Jadi perancangan arsitektur adalah objek kreativitas yang diwujudkan pada karya seni bangunan yang merupakan hasil pemecahan desain secara optimal dari kebutuhan mendasar untuk menentukan suatu karya yang baru, bermanfaat, dan belum pernah ada sebelumnya, dengan tujuan memperhatikan kemungkinan perkembangannya pada masa yang akan datang untuk memberikan kepuasan pada penggunanya. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Agus Wartana. Perkenalkan, nama saya Ibu Tudika Musika, NIM 06. Virtuvius adalah seorang Old Master Arsitek. Dalam buku The 10 Book of Architecture mengatakan hal senada bahwa ada 3 kriteria yang harus dipenuhi dalam sebuah bangunan, yaitu firmitas, utilitas, dan venustas. Selain ada 3 kriteria, juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu kebutuhan, yang merupakan salah satu faktor yang sangat berhubungan dengan kriteria di atas, karena seorang arsitek dituntut untuk bisa memahami dan membuat desain bangunan yang sesuai dengan kebutuhan pemilik dengan menggunakan ketiga unsur di atas sebagai acuan dalam proses desain. Tujuan, suatu desain harus memiliki tujuan agar desain tersebut memiliki kejelasan mengenai semua data yang telah dikumpulkan sebelumnya bisa saja terkait kebutuhan dari pemilik, syarat pembangunan agar maksud dari pembangunan tersebut dapat terpenuhi dengan baik. Yang ketiga adalah ekonomi. Faktor ekonomi merupakan faktor yang sangat penting karena akan berpengaruh terhadap kelangsungan proyek yang akan dijalankan. Yang terakhir adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan juga sangat berpengaruh terhadap hasil desain, di mana seorang arsitek harus mendesain bangunan yang memiliki ketiga kriteria di atas namun tidak berdampak buruk bagi lingkungan sekitarnya. Sekarang saya akan menjelaskan tahap-tahap perancangan. Menurut IAI atau Ikatan Arsitek Indonesia, ada 6 tahap dalam merancang sebuah desain. Pertama adalah tahap konsep perancangan. Pada tahap ini, seorang desainer harus melakukan pengumpulan data dan informasi dari pengguna jasa atau pemilik terkait dengan kebutuhan agar tujuan pembangunan dapat terpenuhi. Untuk tahap kedua, yaitu tahap perancangan atau schematic design. Pada tahap ini, berdasarkan pada konsep perancangan yang paling sesuai dengan memenuhi syarat program perancangan, arsitek menyusun pola dan gubahan bentuk arsitektur dalam bentuk pola. Selanjutnya, tahap ketiga adalah tahap pengembangan rancangan. Pada tahap ini, arsitek bekerja sesuai dengan konsep yang telah disetujui oleh pemilik untuk menentukan sistem konstruksi dan struktur bangunan, bahan bangunan, perkiraan biaya, dan setelah disetujui oleh pemilik, arsitek akan melakukan pengembangan terhadap desain. Tahap keempat adalah tahap pembuatan gambar kerja. Pada tahap ini, arsitek akan membuat gambar kerja dari rancangan yang telah disetujui oleh pemilik dan juga sudah mengalami proses pengembangan ke dalam gambar-gambar teknis yang terinci sehingga mampu menjelaskan pelaksanaan dan pengawasan konstruksi. Tahap 5 adalah tahap proses
pengadaan pelaksanaan konstruksi. Di sini arsitek akan membuat gambar dalam bentuk dokumen pelelangan yang dilengkapi dengan tulisan uraian rencana kerja berisi syarat-syarat teknis, pelaksanaan pekerjaan, RAB, dan daftar volume. Dan tahap terakhir adalah tahap pengawasan berkala. Arsitek akan mengadakan pengawasan dan peninjauan berkala di lapangan dan mengadakan pertemuan dengan pemilik atau pelaksana pengawas terpadu yang ditunjuk oleh pemilik. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Putu Yudi Indrawan, NIM 008, akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Buku Manajemen Kantor, Pengertian Kantor. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kantor adalah balai atau gedung yang menjadi tempat mengurus suatu pekerjaan, atau dengan kata lain kantor adalah tempat untuk bekerja. Di dalam kantor juga terdapat proses pengumpulan, pencatatan, dan pengelolaan data dan informasi. Tujuan dan fungsi kantor. Yang pertama, ada menerima informasi. Kantor harus dapat menerima informasi yang berupa surat, panggilan, telepon, atau pesan yang berhubungan dengan kegiatan bisnis di kantor. Kedua, merekam informasi. Kantor juga harus merekam atau mencatat suatu informasi agar semua siap jika sewaktu-waktu informasi tersebut diperlukan. Ketiga, mengatur informasi. Sebagai tempat untuk mengatur semua informasi atau data yang diterima dengan cara sistematis agar informasi dapat digunakan oleh pihak yang membutuhkan secara maksimal. Yang kelima, melindungi aset. Fungsi yang terakhir adalah melindungi aset atau harta. Aset dan harta yang dimaksud adalah informasi yang telah diterima oleh kantor tersebut. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjuti oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Abdul Mariasa, absen 19.015. Saya akan menyanyikan dengan prinsip-prinsip umum dalam merancang sebuah kantor. Yang pertama, kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional manusia yang di peralatan yang diperlukan merupakan syarat utama yang perlu diperhatikan. Hasil rancangan harus dapat mempermudah pihak pengelola kantor menyelesaikan tugasnya dan juga memiliki sarana yang memadai baik untuk pihak pengelola ataupun klien. Yang kedua, ada pertimbangan visual. Kantor harus memiliki visualisasi yang baik sehingga klien benar-benar yakin untuk menggunakan jasa dan pihak pengelola. Selain itu, desain interior dan eksterior juga dapat menarik untuk memikat klien untuk datang. Sekian dari kelompok kami, selamat malam.